Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Oke sahabat tani, kali ini kita akan membahas hal yang paling penting dan sering terjadi di masyarakat kita yang bertani kopi, baik itu kopi robusta, baik itu juga kopi arabica sahabat tani. Di mana masalah ini sudah merajalela dan setiap daerah, baik di daerah pegunungan atau di daerah dataran rendah ya kita bilang ya, itu sering mengalami terserang begitu ya. Apakah itu? Ya, yang menjadi faktor penyakit dan menjadi biang kerok perusak tanaman adalah semut sahabat tani. Semut. Jadi semut ini sudah sering banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, Pak, bagaimana sih cara pengendalian semut itu, Pak? Pak, semut terus menyerang tanaman kopi saya yang tadinya subur menjadi rusak gitu ya. Bahkan ada sebagian buahnya terkena terhinggap oleh semut tersebut menjadi hitam buahnya dan lalu kering dan mati ya sahabat tani ya. Oke, sebelum kita kaji ke situ sahabat tani, perlu saya katakan pada sahabat tani tentang mengenai semut ini sahabat tani ya. Banyak orang kita menganggap semut ini pembawa dampak buruk atau merugikan petani kopi. Namun padahal sebenarnya dengan adanya semut maka petani kopi terbantu. Nah, kenapa begitu Pak? Karena semut ini sebenarnya sahabat tani tidak keseluruhan merugikan petani kopi, malah secara alami membantu petani kopi. Loh, membantu apa Pak? Yang membantu dalam menangani hama. Karena semut itu kenapa dianggap berguna? Karena mampu melawan hama, memakan hama. Di Brazil juga menganggap semut ini predator alami dan membantu petani untuk mengatasi segala macam hama ya, seperti hama yang menyerang tanaman kopi kita ya, hama trips ya, kutu kebul tadi ya, itu seringkali menyerang pada daun kopi sehingga meninggalkan zat lilin ya, dan lalu ada rasa manis dan mengundang semut untuk datang. Nah, jadi sebenarnya semut ini kalau memang tidak banyak di lahan kebunnya kopi sahabat tani sebenarnya tidak ada masalah ya. Tetapi kalau memang populasinya meningkat dan sangat banyak sekali di luar jangkauan, memang itu juga sangat merugikan petani kopi. Oke, kita akan masuk dulu ya sebelum saya beritahu cara pengendalian alami ya, kimia ya, kimia dan secara non kimia. Saya akan terangkan dulu pada sahabat tani ya. Semut yang menguntungkan itu biasa seperti semut rangrang ya, semut rangrang atau semut api kecil, dan ada beberapa predator semut lainnya yang bermanfaat. Tapi semuanya itu kalau semut itu bersarang di kebun kopi kita atau di tanaman kopi kita berlebihan, populasinya di luar jangkauan, nah itu sebenarnya berbahaya juga sahabat tani ya. Oke, jadi apa sebabnya kok bisa semut ada di kebun kita Pak, di kebun kopi kita? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Yang pertama, sahabat tani perlu teliti apakah di lahan kopi sahabat tani ada menanam tanaman nangka ya, karena semut menyukai tanaman nangka. Jadi barangkali ada sahabat tani yang menjadikan nangka naungan kopi, maka jangan heran kalau tanaman kopinya dihinggapi sangat banyak semut ya. Nah, yang kedua sahabat tani, jika ada di lahan sahabat tani menanam alpukat, nah siap-siap. Kalau kita menanam alpukat itu kan daunnya payah dicerna, bahkan jika jatuh ke atas tanah pun sulit terurai sahabat tani. Jadi terjadilah lembab ya, jadi lahan kita, tanah kita tertutup oleh daun-daun alpukat dan mengundang sarang semut, karena semut sangat menyukai daerah yang lembab dan agak basah ya sahabat tani ya. Nah, dan ada lagi sahabat tani, kalau sahabat tani memelihara pohon delima atau jambu ya, nah, jambu atau pohon delima lah ya, saya rasa sahabat tani paham itu pohon delima, itu juga mengundang semut, dan semut sangat menyukai pohon jambu. Jadi atas nama pohon jambu, kalau berdekatan dengan lahan kopi kita, ya wajar, maklum aja kalau tanaman kopinya terserang ya.
Dan selain itu apalagi Pak? Pohon pisang sahabat tani. Siapa sangka ya, ternyata pohon pisang juga selain membawa dampak buruk pada tanaman kopi kita, karena pisang penyebab layu fusarium atau virus-virus ya. Nah, dan ternyata juga di pohon pisang juga semut suka merayap ya, apalagi kalau pohon pisang kita itu lagi berbunga ya. Nah, itu biasanya banyak sekali semutnya. Dan semut biasanya bersembunyi di akaran pohon pisang sahabat tani. Nah, jadi karena di sekitar kebun kopi kita banyak pohon-pohon yang saya sebutkan itu, maka jangan heran jika terserang. Nah, jadi caranya bagaimana Pak? Caranya ya dikendalikan ya sahabat tani ya, memang perlu ditebang ya ditebang. Nah, itu cara satu-satunya untuk mengendalikan secara manual ya, supaya keberadaan semutnya bisa kita kurangi ya. Namun bukan berarti menghilangkan, karena semut ini kalau kita hilangkan 100% saya rasa sulit ya, apalagi kita mencari obat kimianya jelas juga sulit. Semut ini sebenarnya bekerja sama dengan petani kopi itu untuk mengatasi hama penggerek buah sahabat tani ya, hama penggerek buah. Jadi jikalau semutnya berlebihan dan populasinya di luar kendali, justru sudah pasti semut akan bersarang di pohon kopi kita, bahkan membuat sarang di pucuk daun ya. Ada juga membuat sarang di akar batang kopi gitu ya. Nah, di situ lama-lama kopi akan terganggu, mengalami kerusakan, pertumbuhan menjadi lambat. Apalagi jika semut bersembunyi di dalam akar ya. Racun dari semut tersebut secara tidak langsung akan membuat tanaman kopi kita mati sebelum masanya ya. Tak bisa kita pungkiri ya, karena dimanapun lahan itu biasanya semut itu pasti ada sahabat tani, tapi bisa kita kurangi atau bisa kita kendalikan ya sahabat tani ya. Cara pengendaliannya ada dua cara, secara kimiawi dan secara non kimiawi. Jadi simak habis sahabat tani biar jangan gagal paham ya, karena banyak komentar masuk ke saya di video yang lalu katanya gini gitu ya, padahal saya udah terangkan jelas ya kan, tapi akhirnya ya gagal paham ya kan. Nah, jadi budayakan simak full sahabat tani ya. Oke sahabat tani, kita langsung masuk to the point. Pestisida kimiawi yang rutin dan biasa kami gunakan di sini untuk mengatasi semut pada kopi ya. Yang pertama bermerek Regen dan yang kedua Matador. Oke, karena saya di sini bukan promosi, saya tidak mempromosikan kedua obat kimia tersebut sahabatnya. Jadi kita simpulkan itu semuanya obat kimia ya begitu ya. Oke, jadi perlu sahabat tani pertimbangkan lagi sebelum menggunakan pestisida kimia ini atau insektisida kimia. Loh, kenapa begitu Pak? Karena ada dampak yang sangat mengerikan pada akhirnya sahabat tani. Obat kimia atau insektisida kimia ini memang bekerja sangat efektif, cepat dan tepat dalam mengatasi segala macam masalah pada tanaman kita sahabat tani ya. Namun dibalik efektif, cepat dan tepat membawa resiko pada tanaman kopi kita yang lagi diserang semut. Jadi apalagi harus kita lakukan, yaitu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemberian obat kimiawi atau insektisida sahabat tani ya. Yang pertama sahabat tani, jangan lakukan penyemprotan insektisida pada semut di saat kopi lagi berbunga. Itu pantang dan dilarang keras, malah tidak dianjurkan dan tidak disarankan. Karena kenapa? Obat kimia yang bersifat keras dan membunuh segala serangga-serangga membawa efek ya, sisa kimia tersebut membuat bunga kopi terbakar dan rontok sahabat tani ya. Itu saya kasih tahu secara sederhana aja ya pada sahabat tani ya, daripada nanti banyak bertanya ini itu lagi ya kan. Nah, jadi itu langkah pertama, perhatikan kalau kopi lagi berbunga jangan disemprot dulu obat semutnya. Dan yang kedua, jangan lakukan penyemprotan obat semut atau insektisida pemberantas semut itu di saat kopi baru siap dipangkas ya. Karena kopi baru siap dipangkas, misalnya masih ada semutnya, lalu sahabat tani lakukan penyemprotan, itu nanti cabang-cabang bekas dari pemangkasan itu
mengakibatkan hitam, kering dan rapuh sahabat tani. Nah, jadi itu langkah kedua. Dan langkah ketiga, hindari pemberian berlebih. Jadi di setiap produk obat kimia itu kan sudah ada prosedur ya, dan saran serta peringatan ya, jika kita menggunakan secara berlebih, jika kita aplikasikan obat tersebut di luar peraturan. Nah, itu saja langkah-langkah yang paling harus sahabat tani antisipasi. Dan ada lagi sahabat tani, sewaktu kita melakukan penyemprotan obat semut atau insektisida pemberantas semut ini, itu harus kita lakukan 2 tahun sekali dan jangan keseringan sahabat tani ya. Jika keseringan, apa yang terjadi Pak? Ya, yang keseringan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan ya. Mungkin ada di tempat sahabat tani yang ingin berbudidaya kopi secara organik, namun di saat memberantas semut dengan pestisida kimia, itu sama saja sahabat tani ya. Yang tadinya sahabat tani berharap hasilnya organik, malah menjadi hasilnya kimiawi ya, karena obat yang kita semprotkan tersebut akan terserap oleh cabang, batang dan daun pada tanaman kopi yang tadinya sahabat tani melakukan penyemprotan dengan tujuan memberantas hama semut ya. Dan kerusakan lagi yang akan terjadi adalah racun kimia atau sisa kimia yang kita semprotkan yang sudah pasti mengenai buah kopi tersebut akan terserap ke dalam buah kopi, dan sudah pasti rasa buah kopi tersebut ketika kita panen, kita racik menjadi bubuk kopi, menjadi tidak sehat ya. Dan juga sahabat tani, kenapa saya melarang sahabat tani keseringan menyemprot ya obat semut tadi? Makanya saya anjurkan kepada sahabat tani cukup 2 tahun sekali. Kenapa? Karena ya, hama semut ini itu resistensinya ya, bisa kita bilang, atau kita bilang masalah kebandelannya ya. Nah, semut ini kalau kita semprot terus, kita bunuh ya dengan pestisida kimiawi, lama-lama itu semut itu bukannya tambah mati tapi tambah kebal sahabat tani, tambah kebal, sehingga obat yang kita berikan tadi tidak ampuh, lalu kita mencari obat lain yang berdosis lebih tinggi dari itu. Maka lama-lama pohon kopi tadi mengalami tidak sehat ya. Yang tadinya buahnya banyak, selalu berbuah banyak, setiap tahun berbuah banyak, berubah buahnya akan menurun sahabat tani. Nah, itu bahayanya dan perlu sahabat tani pertimbangkan sebelum memakai pestisida kimia ya. Jadi saya anjurkan, saya ingatkan pada sahabat tani sebelum memakainya. Walaupun kita tahu kimia itu lebih mudah ya, efisien, cepat dan tepat ya, begitu sahabat tani, tapi pikir resikonya. Oke. Lalu akhirnya ya mengenai biaya ya, begitu sahabat tani ya, karena kita karena semut di kebun kopi kita sudah kebal dengan pestisida kimiawi, maka kita terus berbelanja, beli ke toko pertanian, mencari obat yang paling kuat, paling keras, yang paling ampuh untuk menangani semut, yang padahal akhirnya pohon kopi kita yang mati sahabat tani. Nah, jadi karena itu sebentar lagi akan saya bagikan ya pestisida non kimiawi atau pestisida organik, yang dimana itu sudah dijamin aman ya, tepat, walaupun kita mungkin harus melakukannya dalam setahun itu berkali-kali, tetapi kopi kita selamat ya, selamat dari efek kimia. Apakah itu Pak? Oke, mari simak ya. Yang pertama, cara menangani secara organik adalah dengan menggunakan ampas kopi sahabat tani. Nah, siapa sangka, siapa duga ya, padahal semut sudah menyerang pohon kopi kita, namun ternyata ada hal lain yang semut tidak suka. Nah, ampas kopi sahabat tani. Ampas kopi ini bisa kita katakan organik ya, dimana ampas atau bekas minuman kopi kita ya, itu aromanya yang khas dari bubuk kopi tersebut sangat dibenci ya, sangat dibenci oleh semut tersebut. Tuh, jadi cara aplikasi bagaimana Pak? Cara aplikasi atau penggunaannya adalah cukup dioles pakai kuas ya, pakai kuas di tempat lokasi yang semut itu berada atau lintasannya ya, begitu. Dan cara kedua secara organik adalah dengan menggunakan bubuk kopi ya. Bubuk kopi dengan ampas kopi itu beda sahabat tani ya. Ampas kopi itu sisa dari kita minum kopi. Nah, jadi kalau bubuk kopi ini hasil dari penggilingan atau pengolahan ya, dari biji menjadi bubuk kopi. Nah, bubuk kopi ini juga ampuh
dan sangat bermanfaat, terbukti ya, karena saya juga sudah pernah menggunakannya. Itu cukup kita taburkan aja, kita siramkan ke batang kopi atau ke pucuk-pucuk atau dimanapun sarang semut itu berada, cukup kita tabur-tabur atau kita siramkan bubuk tersebut, sahabat tani ya. Itu mampu dan ampuh mengusir semut, namun ingat, bukan untuk membunuh semut ya. Nah, dan selanjutnya yang biasa kami gunakan di sini adalah lada hitam. Lada hitam ini baunya juga khas ya, dan pedas ya, begitu sahabat tani. Itu juga tidak disukai oleh semut. Jadi caranya bagaimana Pak? Caranya lada hitam tadi kita bikin bubuk, lalu kita taruh di wadah, lalu kita berikan air secukupnya ya. Kita berikan air secukupnya, lalu kita oles. Loh, bagaimana Pak kok saya spray? Oke, lebih baik sebenarnya spray itu juga bagus, gak ada masalah sahabat tani ya. Boleh dispray, boleh dioles di tempat lintasan atau sarangnya. Nah, dan ada lagi sahabat tani, cara organiknya untuk mengatasi atau mengusir semut ini adalah kulit jeruk sahabat tani. Nah, kulit jeruk itu sangat gampang kita temui ya, di mana-mana itu ada. Cukup kita beli buah jeruk ya di pasar, lalu kulitnya kita ambil, kulitnya kita blender sahabat tani. Kita blender, lalu kita saring, lalu cairannya atau air sarinya itu kita campur kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan ya. Bisa perbandingannya 1 liter air jeruk itu sama dengan banding dengan 16 liter air. Jadi satu tangki itu kan 16 liter ya. Nah, jadi cukup 1 liter air jeruk tadi yang sudah kita olah tadi, masukkan ke dalam tangki yang 16 liter. Nah, itu sangat ampuh juga sahabat tani ya, tapi mengusir bukan membunuh ya. Oke. Sebelum kita penutupan, terakhir perlu saya kasih tahu lagi pada sahabat tani, ada cara pengendalian yang tidak perlu kita repot-repot sahabat tani. Kita nggak perlu repot-repot harus memakai pestisida kimia atau organik ya. Tidak perlu kita repot-repot. Caranya macam mana Pak? Caranya kita kendalikan sahabat tani. Nah, jadi jika di lahan kebun kopinya sahabat tani banyak sekali pohon nangka ya, pohon delima, pohon alpukat dan pohon lainnya yang mengundang semut, maka dikendalikan, dikurangi ya sahabat tani ya. Nah, yang kedua, sahabat tani, jika memang kebunnya semak, banyak rumputnya, banyak daun-daun kering ya, banyak kayu-kayu kering, itu sebaiknya dibersihkan ya, dibersihkan secara menyeluruh, nah, supaya semut tidak akan bersarang sahabat tani. Dan ada lagi sahabat tani, nah itu tadi, pemangkasan kopi itu sebenarnya lebih manjur sahabat tani. Pemangkasan kopi itu di saat kita lakukan pemangkasan, maka semut tidak akan sempat bersarang, bahkan semut akan minggat, karena kita rutin melakukan pemangkasan, pembuangan ranting, cabang kering ya, sehingga semut terganggu dan semut itu pergi. Makanya kalau di kebun saya, maaf cakap saya bilang ya, ada sih semutnya, tapi sangat sedikit sahabat tani, sangat sedikit. Jadi ada salah satu pohon kopi saya rindang, rimbun, tak pernah saya pangkas. Lalu saya ambil gunting, saya pangkaskan ya, saya lakukan pemangkasan berat. Lalu yang terjadi apa sahabat tani? Semutnya minggat, semutnya pergi. Nah, itu tadi, makanya saya bilang pada sahabat tani bahwa semut ini lebih senang berada di tempat gelap, lembab dan sedikit berair. Nah, jadi itu ada hubungannya dengan naungan yang akan kita tanamkan. Jadi untuk naungan kopi sahabat tani, selalu saya ulangi, lam turu, supaya semutnya berkurang atau bisa dibilang tidak ada, kan gitu sahabat tani. Karena di saya semuanya lam turu, pokat sudah saya tebang semua sahabat tani, karena saya tahu itu pengundang virus dan juga pengundang hama semut, bahkan daunnya sulit terurai. Maka itu harus kita kumpulkan ya, kita kumpulkan sampah-sampah dari daun alpukat, lalu kita bakar sahabat tani. Hanya itu solusinya sahabat tani ya. Itu cara paling gampang tanpa repot-repot sahabat tani. Nah, semoga sahabat tani yang menyimak ini mudah untuk memahami dan silahkan dipraktikkan sahabat tani ya. Jadi segala cara tadi secara organik sudah saya terangkan. Mungkin di tempat kebunnya sahabat tani semutnya membandel, silahkan coba beberapa cara yang saya anjurkan itu sahabat tani ya. Karena berbeda lahan pasti sudah berbeda keadaan semutnya. Ada semutnya gampang kita usir, ada juga semutnya membandel gitu sahabat tani ya. Nah, jadi untuk masalah kimia tadi, kalau sahabat tani mau melakukan penyemprotan secara kimia untuk mengatasi semut,
Ya, saya sebenarnya kurang menganjurkan karena berefek kopi kita tadi yang sehat menjadi tidak sehat, sahabat tani. Kalau buktinya banyak ya, banyak sekali buktinya. Coba silahkan tanya kepada petani kopi se-Indonesia yang pernah memakai pestisida kimia. Coba tanyakan. Sudah pasti yang awalnya berbuah sangat banyak, begitu diserang semut, dia menggunakan pestisida kimia, dia semprotkan semutnya mati, semutnya pergi, dan namun kopinya juga ikut mati dan pergilah begitu ya ibaratnya, sahabat tani. Oke, kalau begitu sahabat tani, semoga bermanfaat.